Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlipat ganda setiap harinya. Hari ini kami akan membahas kisah bocah Amerika yang mu'alaf. Kisah ini sangat menyentuh hati setiap pendengarnya. Kisah nyata ini membuat pendengarnya berpikir tentang kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Bagaimana Islam memberikan pemikiran yang benar dan bukti yang nyata terhadap hati yang dipilihnya. Untuk itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Di sebuah kota di negara Amerika, hiduplah sepasang keluarga kecil yang sangat bahagia. Suaminya merupakan salah satu pegawai bank di sana. Sedangkan istrinya fokus pada pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga. Meskipun bukan berasal dari keluarga yang terbilang cukup kaya, namun pasangan ini tidak berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah melengkapi kebutuhan mereka. Terlebih saat bayi mungil mereka telah lahir ke dunia. Mereka seperti mendapatkan kebahagiaan yang berlipat ganda. Kehidupan mereka menjadi lebih berwarna dan ceria. Ada kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kehadiran bayi mungil itu. Maklum saja, penantian mereka selama bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang anak sangatlah berat. Setiap waktu mereka berusaha dan tidak henti-hentinya berdoa agar segera mendapatkan momongan. Meskipun harus dipenuhi dengan kegagalan, kekecewaan, bahkan sudah hampir putus asa. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Segala cara yang telah mereka lakukan terbayar sudah dengan kehadiran bayi laki-lakinya itu. Mereka berdua memberi nama bayinya itu dengan nama Justin. Sebuah nama yang indah. Dengan nama itu, mereka berharap kelak Justin bisa menjadi anak yang membanggakan keluarganya. Sebagai anak satu-satunya di keluarga itu, Justin tidak pernah merasa kekurangan. Kedua orang tuanya selalu berusaha melengkapi kebutuhan Justin. Mulai kebutuhan dari yang paling besar hingga kebutuhan yang paling kecil sekalipun. Setiap hari dan setiap waktu, ada saja tingkah lucu dari bayi mungil Justin yang menggemaskan itu. Justin mulai belajar merangkak, berjalan hingga berbicara. Proses pertumbuhan dan perkembangan Justin itu membuat kedua orang tuanya semakin bahagia. Sebuah peristiwa yang akan selalu mereka ingat dan mereka kenang selama hidupnya. Di mana mereka melihat langsung tumbuh kembangnya Justin sebagai anak satu-satunya di keluarga mereka. Justin dibesarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang berlimpah ruah. Sebagai pemeluk agama Kristen non-denominasi, mereka berusaha mendidik Justin dari kecil hingga dewasa dengan nilai-nilai Kristiani. Sedari kecil, Justin terbiasa dengan beribadah ke gereja, serta membacakan doa-doa dan harapannya. Justin kecil juga sering mengikuti kegiatan lainnya di gereja, seperti menyanyikan lagu rohani, mendengarkan khutbah pendeta, serta kegiatan lainnya.
Setiap hari selama bertahun-tahun, begitulah siklus kehidupan yang dialami oleh Justin. Selama belajar di sekolah, serta mengikuti kegiatan di gereja, Justin selalu berantusias dengan sungguh-sungguh mendengarkan ceramah dari pendeta. Saat di gereja, Justin diajarkan tentang memperdalam agamanya, mulai dari belajar tentang Yesus, Alkitab, serta lainnya. Awalnya, Justin merasa sangat percaya terhadap pendeta serta agamanya. Namun, seiring bertambahnya waktu, di mana umurnya sudah mencapai 11 tahun, pikiran Justin mulai terbuka. Justin bahkan seringkali bertanya kepada pendeta jika menurutnya terdapat sesuatu yang kurang benar atau keliru. Tidak jarang, Justin berdebat atau berdiskusi dengan pendeta, sehingga mengundang perhatian orang-orang dalam gereja. Ada keanehan yang dirasakan oleh Justin selama mengikuti kegiatan di gereja. Ada sesuatu yang bertolak belakang dengan pikirannya. Bukankah Alkitab adalah kitab suci umat Kristiani? Lantas, mengapa banyak orang yang tidak mematuhi Alkitab? Berdasarkan Alkitab, orang-orang Kristiani dilarang atau haram hukumnya untuk makan babi. Namun, masih banyak yang ia jumpai orang-orang yang memakan makanan haram itu. Bahkan, babi sudah menjadi sesuatu yang bukan haram lagi bagi mereka, karena seringkali mereka mengkonsumsi makanan tersebut. Bahkan di restoran di Amerika, mulai dari yang sederhana sampai yang kelas atas, banyak kita jumpai makanan haram tersebut. Anehnya, makanan itu juga masuk ke dalam daftar makanan favorit di Amerika, di mana mayoritas penduduknya beragama Kristiani. Padahal sudah jelas Alkitab melarangnya. Justin mulai melakukan pencarian tentang agamanya. Namun begitu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya ragu. Hingga akhirnya, setelah sekian lama mencari-cari, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban, Justin kemudian mempelajari tentang Yudaisme, sebuah agama yang berbeda dengan Kristiani, di mana agama ini tidak menganggap Yesus sebagai anak Tuhan. Namun, setelah mempelajari Yudaisme, justru pikirannya semakin dipenuhi dengan tanda tanya. Ada banyak sekali pertentangan dan penolakan yang ada di dalam hati dan pikirannya. Karena saking banyaknya tanda tanya itu, sehingga setelah 4 bulan memperdalam Yudaisme, ia kemudian berhenti untuk mempelajari agama itu. Justin semakin bingung dengan jati dirinya. Siapa ia sebenarnya, dan keyakinan yang bagaimana seharusnya yang diikuti. Hingga suatu ketika ia berpikir, bagaimana mungkin Yesus bisa diakui sebagai Tuhan? Dari mana asal muasal tersebut? Lantas, jika memang Tuhan, bagaimana bisa Tuhan mati di tiang salib? Rupanya pemikiran ini sama dengan pemikiran orang Muslim pada umumnya. Karena ia sering mendengar banyak orang Muslim mengatakan hal-hal yang menurutnya masuk akal. Seperti, jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana bisa Tuhan mati di kayu salib? Dan siapa yang akan mengatur alam semesta ini? Justin pun berpikir bahwa agama yang paling masuk akal bagi dirinya adalah agama Islam. Dan akhirnya, setelah mencari tahu tentang Islam, ia memutuskan untuk mu'alaf di usianya yang berusia 12 tahun. Sebelum mengenal Islam, ia berpikir bahwa Islam merupakan agama yang radikal. Seringkali banyak terjadi kekerasan atau peperangan di Amerika yang mengatasnamakan agama Islam. Bahkan, selama masih mempelajari Yudaisme,
ia seringkali diperlihatkan video tentang Muslim radikal. Adanya anggapan bahwa Muslim adalah radikal membuat orang-orang lain yang tidak mengetahuinya takut untuk mempelajari agama Islam, termasuk dirinya kala itu. Justin tidak mengerti mengapa orang-orang harus menyalahkan agamanya. Padahal, orang Kristen juga memiliki K3 yang meneror orang-orang di selatan. Sedikit informasi bahwa K3 yang dimaksud oleh Justin ialah Ku Klux Klan, atau dikenal juga dengan The Klans, yaitu sebuah kelompok teror supremasi kulit putih ekstrim di Amerika Serikat yang berdiri pada tanggal 20 Desember 1865. Padahal itu hanya segelintir oknum, atau bahkan orang-orang luar yang mengatasnamakan Islam, sehingga bisa memecah belah kepercayaan orang-orang kepada umat Islam. Sahabat Hikayat, sebelum memutuskan untuk memeluk Islam, Justin membuat sebuah video klarifikasi di sosial medianya, di mana ia menjelaskan perihal keraguannya selama ini terhadap agamanya sendiri. Ia berusaha mencari jati dirinya yang tak kunjung ditemukan, yang kini justru berlabuh pada agama Islam rahmatan lil alamin. Justin membagikan pengalamannya, kekagumannya, dan kecintaannya terhadap Islam. Yang awalnya membenci karena dianggap radikal, justru kini semakin mantap untuk memilih Islam yang penuh dengan kedamaian. Video Justin di sosial medianya itu mendapatkan banyak perhatian dari warganet. Puluhan juta orang telah menonton video itu. Banyak juga yang membagikan pada laman sosial medianya. Puluhan juta orang mendengarkan kebenaran Islam melalui kesaksian Justin pada videonya. Video itu diakhiri dengan pembacaan 2 kalimat syahadat oleh Justin. Jutaan orang terenyuh kagum dengan pengakuan Justin itu. Banyak umat Islam yang mengomentari video itu dengan rasa syukur dan penuh bahagia. Mereka mendoakan agar Justin selalu istiqomah dan belajar mengenal Islam lebih dalam. Dengan membaca 2 kalimat syahadat, Justin pun kini menjadi seorang Muslim. Tanpa keraguan dan kepercayaan penuh terhadap Islam, Justin mulai mempelajari segalanya tentang Islam. Mulai dari Al-Quran, kitab sucinya umat Islam, Nabi Muhammad, hingga hari raya dalam Islam. Ia dengan mantap dan meyakini bahwa Tuhan hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ia bertekad untuk selalu mempelajari tentang agama yang dianutnya sekarang itu, sehingga menjadi Muslim yang taat. Semakin ia mempelajari lebih jauh tentang agama Islam, semakin ia menemukan kedamaian dan jawaban yang masuk akal. Hal ini sesuai dengan akal pikirannya. Justin mulai meneliti terkait kehidupan Nabi Muhammad, tentang bagaimana beliau melakukan segala hal yang baik. Bagaimana beliau membawa pesan dari Tuhan dan mengubah seluruh kota Mekah, itu sungguh menakjubkan. Bagaimana bisa ia melakukan itu? Kota Mekah yang awalnya sebuah kota jahiliyah menjadi sebuah kota yang indah, memiliki peradaban maju, serta pusat ekonomi di Jazirah Arab kala itu. Justin begitu sangat kagum serta mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad memanusiakan manusia, menghapus perbudakan kala itu. Sebuah langkah nyata yang menunjukkan persamaan derajat antara manusia. Melindungi kaum-kaum perempuan, di mana kala itu
bayi perempuan dianggap aib sehingga harus dikuburkan hidup-hidup. Dan begitulah tradisi Arab di zaman jahiliyah. Namun, setelah Nabi Muhammad datang, semua tradisi itu berhasil dihapuskan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Agama Islam menjunjung tinggi serta menghormati hak-hak keduanya. Saat mempelajari lebih dalam tentang Nabi Muhammad, kadang Justin tertawa bahagia dan terkadang juga menangis sedih. Sebab begitu banyak suka duka yang dijalani selama berdakwah di kota Makkah. Selama berdakwah, terkadang harus melewati segala rintangan dan tantangan. Tak jarang cemoohan, dilempar batu dan kotoran, bahkan dianggap gila oleh penduduk Mekah kala itu. Namun satu hal yang membuat Justin semakin kagum kepada Nabi Muhammad, yaitu ia sama sekali tidak membalas kebencian dan cacian orang-orang. Justru, ia malah mendoakan semoga orang-orang yang membencinya segera mendapatkan hidayah. Sebuah sikap yang layak dimiliki oleh seorang nabi. Tidak pernah membenci, tapi menebarkan kasih sayang sesama umat manusia. Sejak saat itu, Justin tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengan solawat itu, ia berharap bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Hal yang tidak kalah menarik lainnya adalah saat Justin mempelajari tentang Al-Quran. Membuka lembaran demi lembaran kitab suci itu membuat hatinya semakin tenang dan damai. Tidak ada kegundahan sebagaimana ia rasakan sebelumnya. Pikirannya sudah selaras dan seirama dengan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Ia membaca Al-Quran dengan teks bahasa Arab, kemudian dilanjutkan dengan membaca terjemahannya. Menurutnya, itu adalah hal yang menakjubkan. Belum lagi, bukti ilmiah dalam Al-Quran, seperti Big Bang di suatu surah yang mengatakan bahwa langit dan bumi pernah jadi satu sampai mereka terpisah, yang telah Justin pelajari sebelumnya. Justin beranggapan bahwa itu terdengar seperti simulasi Big Bang yang dikonfirmasi pada pertengahan abad ke-20. Ia tidak menyangka bahwa jauh sebelum ilmuwan memperkenalkan teori Big Bang, Al-Quran secara gamblang telah mendeskripsikan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi yang begitu indah ini. Apa yang ada dalam teori Big Bang sesuai dengan apa yang telah Justin baca dalam Al-Quran. Melihat kebenaran itu, Justin tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah karena telah terpilih menjadi seorang Muslim. Ada perbedaan yang Justin temukan dalam akidah Kristiani dan akidah Islam. Di mana dalam akidah Islam, Isa putra Maryam adalah hamba, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah di banyak ayatnya bahwa Dia menjadikan Nabi Isa sebagai putranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya Maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia Maha Kaya, tidak butuh kepada yang lainnya. Dia tidak butuh mengangkat seorang anak dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, Dialah yang Maha Kaya. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Al-Quran Surat Yunus ayat 68. Sesungguhnya telah berlaku lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada yang menuduhnya telah mengangkat seorang hamba dan utusannya sebagai anaknya yang mewarisi sifat-sifatnya. Karena ucapan mereka ini
hampir-hampir langit dan bumi pecah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat bongkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Al-Quran Surat Maryam ayat 88 hingga 93. Dan secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kafir kepada para penganut ajaran Trinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Isa Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka pasti akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 hingga 73. Sahabat hikayat, kisah perjalanan mu'alaf dari seorang anak kecil yang bernama Justin tersebut sangatlah menginspirasi, dan juga seharusnya dapat memotivasi kita untuk dapat terus menjaga serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ada berapa banyak orang-orang non-muslim di belahan bumi ini yang hatinya sedang mengalami keraguan dengan apa yang mereka yakini. Dan bisa saja banyak dari mereka yang mencari tahu tentang Islam. Namun karena segelintir oknum, mereka tidak jadi mempelajari Islam. Oleh karenanya, kita sebagai manusia yang ditakdirkan Islam dari lahir harus menjaga nilai-nilai dan adab kita. Kita harus menunjukkan bagaimana seorang muslim menghormati orang lain, meskipun berbeda agama, suku, ras, bangsa, dan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada mereka, orang-orang non-muslim yang sedang mencari kebenaran Islam, sehingga Allah jadikan mereka masuk ke dalam Islam dengan keislaman yang baik. Dan juga semoga Allah memberikan keselamatan dan keridhoannya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.